Ya, sebentar ya Pak, satu ayat lagi ya. Baik. Nih. Wa atainahul Injil. Surat Pak, surat biar saya ikutin surat ayat. Oke, surat Al-Maidah ayat 46. Al-Maidah 46. Iya. Ya. Jadi di dalam Taurat dan Injil itu ada petunjuk bagi orang-orang, pelajaran bagi orang-orang bertakwa. Bapak aja yang baca. Al-Maidah 46. Ya. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Stop dulu. Di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya, membenarkan terus, membenarkan. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, udah jelas ya. Kita masuk ke tema aja kalau begitu Pak. Udah jelas. Ya. Kitabullah dalam Quran, bukan Quran saja, tapi kitab sebelumnya. Oke, Pak. Karena Quran menyatakan menjelaskan tiap sesuatu, Pak Badut. Pak Badut, menurut Al-Quran, siapakah, ini Pak ada gambarnya Pak. Siapakah orang yang digantung di kayu salib ini menurut Al-Quran? Kalau di Al-Quran yang disalibkan itu orang yang menyerupai Isa. Kita cari ayatnya ya. Namanya siapa? Tidak tersebut nama. Berarti Al-Quran tidak menjelaskan namanya? Tidak ada nama di situ. Nah. Waduh, enggak. Jangan ini Pak, masa gini loh. Ini kan belajar, masa jangan terlalu banyak efek ketawa gitu. Kan kita belajar. Nah, kan Bapak kan di sini kan ingin mencari penegasan, menjelaskan sesuatu gitu kan. Ya. Nah, kalau Bapak berharap kata menjelaskan sesuatu adalah segala-galanya tentang apa yang kita ingin tahu gitu loh. Berarti kita itu nafsu kita. Oh enggak Pak. Kita mau gini Pak. Gimana? Kita mau bentar Pak, saya jelasin lah. Berarti kita mau bahwa Al-Quran itu sesuai apa yang mau kita. Atau kitab-kitab sebelum atau kitab yang Bapak imani juga, yaitu cerita tentang apa yang mau Bapak mau. Contoh misalnya gini, kalau memang Injil itu menceritakan semua kitab gitu kan, segala sesuatu juga, ada nggak diceritakan itu misalnya masa dimana Yesus itu tidak terceritakan kemana, dimana, ngapain, dari umur sekian sampai sekian, itu kemana Pak? Bukan itu maksud saya. Ya, kan ini saya contohin gini. Maksud saya itu begini. Ini saya contohkan sebentar. Ini saya contohkan. Bentar lah, saya kan jelaskan. Loh, ini Bapak yang saya contohkan. Bahas kitab orang, ya Quran Bapak bahas gimana? Begitu loh. Ini pengertian. Saya Pak Badut sebentar, biar Anda ini paham. Pengertian gini Pak. Sebentar. Baik. Anda nggak kisah Isa tentang penyaliban di Quran? Ada. Ada. Pak, sebentar dulu Pak, sebentar. Ya, pastilah saya Allah. Kan, loh, Pak. Sebentar dulu. Pastilah Allah menceritakan kisah Isa itu di Quran. Jangan mentang-mentang menjelaskan tiap sesuatu. Yang saya tanyakan bagaimana cara buat bakso yang enak menurut Quran. Nggak begitu maksud saya. Karena dalam Al-Quran ada nggak menjelaskan tentang peristiwa penyaliban? Allah menyinggung peristiwa penyaliban. Ada. Makanya saya tanyakan itu. Saya tanyakan itu begini, langsung pada poinnya ya. Iya, poinnya. Saya nggak tanya mentang-mentang Quran menjelaskan tiap sesuatu, siapa nama Bapak Muhammad. Nggak ada. Di Quran nama bapaknya, istrinya, anaknya nggak ada di Quran. Baik. Ya, terus. Makanya. Betul. Oke. Dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan begini. Wa qaulihim inna qatalnal masiha. Surat ayat Pak, surat ayatnya Pak, biar saya ikutin. An-Nisa 157. An-Nisa 157. Ya. Baik. Udah.
Sudah. Ya, di situ dikatakan wa qaulihim, dan berkata mereka, ya, inna qatalna Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Ya, jangan disambung ya Pak, pakai membun aja. Kita udah ngerti ya. Jangan nanti Bapak kalau mau mengatakan membun, udah ngerti kita maksudnya. Nanti kena TikTok nih, kena pelanggaran TikTok. Iya. Jadi di ayat itu ada yang mengatakan begini. Dan mereka berkata, sesungguhnya kami telah membun Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Pertanyaan saya, siapa yang ingin membun Isa di ayat itu? Harus baca ayat sebelumnya dulu Pak, saya cari. Ya, silakan Bapak yang menjelaskan. Buktikan Quran Bapak ini menjelaskan tiap sesuatu. Jadi yang saya tanya itu apa yang terstatement dalam Al-Quran. Al-Quran kan menjelaskan tiap sesuatu statementnya. Ada ayat An-Nisa 157. Saya menanya ke Bapak yang punya kitab. Jadi yang saya tanya itu yang sesuai apa yang Allah katakan di Quran. Nggak saya tanya lain-lain Pak, tidak. Nggak salah saya. Coba, betul. Di situ ada orang yang mengatakan, kami telah membun Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Pertanyaannya, siapa yang ingin membun Al-Masih Isa putra Maryam? Jelaskan menurut Quran. Terima kasih Pak Tulus. Itu saya keep dulu, saya cari ayatnya ya. Oke, keep dulu, nggak apa-apa. Keep satu, teman-temannya satu, keep. Oke. Apa alasannya? Mereka kok ingin membunuh Isa itu apa alasannya? Menurut Quran. Iya, dan menurut Al-Quran dong pasti harus. Ya iya dong. Quran menjelaskan tiap sesuatu kok. Ya kan? Sudah. Bapak supaya enak, nggak terganggu pikirannya, saya turunkan dulu, nanti naik lagi boleh Pak. Bapak pelajari dulu, nggak masalah. Oke ya? Bapak harus dapat itu. Oke Pak, nggak apa-apa Pak Badut. Anda orangnya mau mencari, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Badut, cari dulu. Nah kalau ternyata Quran tidak dapat menjelaskan, menurut Bapak lo ya udah Pak, jangan ragu, ganti kitab suci, kitabullah ganti. Ya, kitabullah ganti, nggak apa-apa. Saya salah tidak? Saya salah tidak teman-teman? Artinya begini loh, ngapain Bapak menggunakan kitab ini sebagai acuan iman Bapak? Beriman betul, tapi ngapain Bapak mengikuti kitab yang menurut Bapak tidak jelas? Ya kan, ada kitabullah yang lain, tenang aja Pak, di Quran. Ya, apakah saya salah bernarasi? Apakah saya salah bernarasi teman-teman? Apakah saya salah dalam menarasikan sesuatu? Gimana? Ini yang bilang tidak siapa ini? Ini pasti otan-otan nih. Oke, next. Ya, orang Islam yang lain silakan. Jadi saya tidak menginginkan Anda itu ganti Tuhan. Ya, ganti kitabullah yang benar itu bukan ganti Tuhan, ganti kitabullah. Ya. Halo. Ya, lagi bahas apa nih Bang? Kratos bin Samiri. Anda open cam dulu coba. Anda Muslim atau Kristen? Ya Muslim. Saya ingin nanya ini. Coba jelaskan kenapa Allah tanya itu open cam dulu. Kalau mau tanya open cam, coba pakai akunmu gini. Coba kamu pakai akunmu yang bisa open cam baru naik. Oke? Pakai ya akunmu yang bisa open cam ya. Jelasin coba itu. Pakai akunmu yang bisa open cam baru naik. Ya, silakan teman-teman yang lain. Ya, silakan teman-teman Muslim, buktikan kalau Quranmu ini jelas. Buktikan dong. Ya, kalau enggak ngapain? Kalau iman buta, ngapain?
sudah saya terangkan tadi, ternyata kitabullah itu bukan Quran saja. Untuk meyakinkan kamu, mau tahu rumah Allah itu bukan masjid saja, mau tahu nggak ayatnya? Hah? Mau tahu ayatnya? Rumah Allah itu bukan masjid saja. Coba naik sini, silakan teman-teman. Biar Anda semakin yakin. Ya, nggak apa-apa ganti kitabullah. Ya, yang bukan Quran. Oke, silakan teman-teman Muslim naik yang lain. Ya, silakan teman-teman yang Muslim yang lain silakan naik ya. Berat kajiannya, makin lama makin berat. Oke ya, silakan teman-teman Muslim ya. Ya, buktikan Quranmu itu menjelaskan tiap sesuatu ya. Silakan. Ya, nampaknya setelah banyak ayat yang dibaca, teman-teman, kayaknya orang Islam itu nggak pada keder ini naik. Aduh, pada keder. Coba satu orang bantu teruskan ke ini dong. Ke orang-orang Juma itu, ngerti kan Juma ya. Ustadz Adi Hidayat, saya tunggu ini bagaimana ini jemaatmu Ustadz. Ya, Adi Hidayat, ya Donditan, ya Juma Felixo dari Sulaiman. Siapa lagi? Ya, Khalid Basalama. Ya, Yusuf PA, ya silakan Yusuf PA. Ya, silakan. Ya, ini bagaimana jemaat-jemaatmu ini? Ya. Apakah nanti Indonesia ya orang-orangnya mayoritasnya jadi yang berbeda orang-orangnya gara-gara Qur'annya tidak jelas? Ya, silakan teman-teman, silakan naik. Ya, silakan. Ya. Ayo Abdul Somad, kau mengatakan ya di dalam salib ini ada jin kafir. Ya, betulkah yang digantung di kayu salib adalah jin kafir, Somad? Menurut Al-Quran, apakah betul jin kafir yang digantung di kayu salib? Berat saudara. Ya, silakan teman-teman Muslim. Ya. Udah terbukti bahwa satu jemaatmu bingung menjawab pertanyaan saya. Ayat Qur'annya sendiri yang saya bacakan. Ya, silakan. Ya. Teman-teman ya, bantu tap ya, teman-teman ya. Jadi saya itu tidak mengatakan karena Quran menjelaskan tiap sesuatu. Saya nanya bagaimana cara buat mie goreng yang enak menurut Quran. Enggak gitu. Ngerti saya. Saya ini ngerti. Enggak itu yang saya tanyakan. Bukan. Ya. Bagaimana cara buat siomay yang enak menurut Quran, martabak telur yang enak menurut Quran. Enggak itu saya tanyakan. Ya, yang saya tanyakan itu justru ayatnya sendiri, bunyi ayatnya sendiri yang saya tanyakan. Gimana? Ya, silakan teman-teman. Ini kayaknya yang muslim-muslim udah pada melarikan diri, tinggal Hindu Buddha kayaknya ini nonton. Sepertinya yang nonton tinggal Hindu Buddha, saudara-saudara. Yang muslim langsung ketakutan pindah channel TikTok. Aduh, silakan. Oh, Pak Dubai nih saya naikkan ya, Pak Dubai ya. Silakan Pak Dubai. Ya, silakan Pak Dubai. Nah, Pak Dubai. Gitu dong Pak Dubai. Ya. Kau membaca saja salah, sok buka room kau. Oh, yang mana yang saya salah baca? Kau tuh salah baca, kau tuh oten, ngapain kau bahas-bahas Al-Quran? Ya udah, saya salah bacanya di mana? Udah nggak usah framing kau, nggak bisa baca kau, salah semua bacaan kau itu Kristen.
Yang mana yang saya salah baca? Framing kau. Baru bisa baca kayak gitu, baca-baca bohong kau, udah berbohong aja kerja kau. Oke, dia nggak bisa open cam nih. Ya udah, saya tanya, siapa yang ingin menghabisi Isa di Quran? Yang berkata Kau mereka pembohong, kau pembohong, nggak bisa baca, kau nipu-nipu kau di situ. Apa yang saya bohongi? Apa yang saya Kau bohongi? penipu, pembohong, pendusta. Apa yang saya bohongi? Ya bacaan kau saja salah. Apa yang salah? Bacaan kau salah. Iya, apa yang salah dan Anda benarkan? Apa yang salah? Kau pembohong. Bah. Apa yang saya bohongi? Kau Apa yang saya penipu, bohongi? kau pembohong. Kau tunggu bentar lagi gol kau. Gol itu apa? Bah. Penipu kau. Apa yang saya tipukan? Framing kau, padahal kau salah membaca. Apa yang saya salah baca? Apa yang benar? Berarti bacaan saya yang salah bagaimana? Dan apa yang benar? Semuanya kau framing. Padahal Apa yang kau saya tidak framing? Padahal kau penipu. Oke, kalau tidak terbukti itu jatuhnya fitnah, betul. Ya kau tukang fitnah kau di TikTok ini, kau tukang fitnah. Oke, apa yang saya fitnahkan? Ya ngapain kau bahas Al-Quran sementara kau agama kau nggak jelas? Loh, nggak boleh bahas Quran. Quran ini hudal linnas tidak? Kau framing, kau penipu. Kalau kau benar-benar membaca, kau salah, tapi kau menipu. Apa yang saya tipukan? Kau penipu. Berat, saudara. Apa yang saya tipukan? Semuanya sudah kau tipu, semua isi framing kau semua itu, semua tipu-tipu, tahu kau? Ya, buktinya apa? Lu buktinya karena Muslim itu cerdas, bisa menelaah apa yang kau sebutkan. Ya, apa yang salah dari apa yang saya sebutkan? Semua, tidak ada satupun yang benar kau sebutkan. Ya, sebutkan satu aja buktinya. Tidak perlu semuanya apa yang kau sebutkan, semuanya tipu-tipu karena penonton konten semua, mereka percaya padahal ilmu kau itu nggak ada. Kalau tidak ada buktinya berarti itu tuduhan atau fitnah, betul. Fitnah lebih kejam dari Benar kau tukang fitnah. Udah turun. Nggak jelas kau, buka komen. Giliran dia disuruh membuktikan apa fitnahan saya, dia nggak bisa membuktikan. Teman-teman yang catat layar ya. Kan saya tadi mengatakan buktikan, saya kasih kesempatan. Bacaan saya salah. Apa yang salah, yang benar bagaimana? Saya kasih waktu loh di atas. Nggak apa-apa. Saya terima kalau ada buktinya. Nyatanya tidak ada buktinya. Berat, saudara. Ya. Salam. Salam juga. Ini aku cinta kamu Kristen. Kristen bang, Kristen. Waduh, berat. Tunggu bang, sebentar bang ya. Aku Yang dari dulu Kristen sudah mau jangan tadi. Oh boleh, Tunggu, boleh, Bang. kenapa? Boleh. Karena abang bilang dia bilang kamu penyesat. Tapi tiba ditanya, dia nggak mau berjawab. Lucu Nah ya. itu. Geram aku sekarang. Iya. Apa yang saya sesatkan? Narasi apa yang membuat Anda itu merasa saya menyesatkan kan? Iya. Dia nggak jawab gitu loh. Dikasih waktu. Dia bilang penyesat. Tapi abang tanya apa? Coba tunjukkan. Dia nggak mau jawab. Iya. Gimana? Namanya nuduh kan bang? Betul. Nah, fitnah namanya itu. Coba sama HDP lah. Kalau nggak dikulitin dia tuh. Benar sama dikulitin dia tuh. Oke. Bang aku cinta, saya turunkan ya. Oke siap bang, siap. Terima kasih bang. Oke, ya sama-sama. Ya, oke. Ya teman-teman ya. Gitu, malah dalam Al-Quran dikatakan fitnah itu lebih keji dari pembunuh. Itu. Ya. Gimana? Terima kasih Pak Miostek. Bahkan di Quran itu parah loh itu. Jika kamu menghilangkan nyawa di surat Al-Baqarah, seseorang yang tidak kamu berhak membunuhnya, kamu bagaikan
menghilangkan nyawa seluruh manusia. Ada ayatnya itu. Ya, fitnah lebih kejam dari itu. Bayangkan, fitnah lebih kejam dari itu, dari pembun itu. Seolah-olah ada kan, jika kamu membun jiwa-jiwa yang tidak layak buat dibun, di Quran itu ada. Kamu bagaikan membun seluruh manusia. Fitnah lebih kejam dari itu. Gimana? Ngeri betul fitnah kamu tadi. Kamu yang bertanggung jawab terhadap fitnahmu ya. Terus saya kasih kamu waktu kok menjelaskan apa fitnahan saya, kamu nggak bisa menjelaskan. Gimana? Kata kamu saya fitnah. Apa buktinya? Oke, silakan teman-teman yang lain, yang Muslim. Tadi kan saya sudah menjelaskan, kitabullah di Quran itu bukan Quran saja, tapi kitab sebelumnya yang menjadi petunjuk. Bukan Quran saja, Taurat dan Injil juga petunjuk dan cahaya. Begitu ya. Yang hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, itu bukan Quran saja menurut Quran, kan udah dibaca ayatnya. Ini tapi kitab sebelum Quran, Taurat dan Injil. Jadi kalau kalian mengaku kepada saya, udahlah Bang Hos, menurut Quran nggak jelas, memang Bang Hos gitu. Aku pindah kitabullah aja lah, misalnya kan. Ya udah, nanti saya kasih tahu mana yang kira-kira lebih baik, Taurat apa Injil. Saya cuma bisa begitu saja. Saya cuma bisa itu begitu saja. Yang mana nih Bang Hos nih, Taurat apa Injil ya, kan gitu. Ya. Ya, padahal nanti saya kasih tahu satu ayatnya, ya, yang bagus menurut Quran itu apa? Gak apa-apa mau Taurat mau Injil gak apa-apa. Tapi yang bagus itu apa menurut Quran? Ya saya kasih tahu. Gitu, ya. Gimana sih? Ya. Silakan teman-teman yang lain, yang Muslim ya, yang naik yang Muslim ya. Teman-teman yang Muslim yang naik ya. Oke, saya mau undang dulu. Ada di ini siapa namanya? Ntar ya teman-temannya. Namanya itu siapa ya? Sebentar. Namanya siapa itu? Aduh, lupa ya. Aduh, siapa namanya tadi? Jadi teman-teman saya di DM banyak diajak debat loh teman-teman. Wah, di DM, di kolom komentar, VT, ya. Banyak saya diajak debat, ya, sama kadrun. Saya live tiap hari kok mereka yang ngajak debat, saya kok nggak ada yang naik. Heran saya. Oh, jadi informasi teman-teman ya, ini akun saya yang aktif ya, yang utama kan The Truth 9 dan The Truth 10. Ini The Truth 11 ya. Yang The Truth 9 sama 10 itu di-ban sampai seminggu ya. Jadi saya live pakai ini ya. Nanti The Truth 11 kita ada The Truth 10, minggu depan kita punya tema baru ya. Temanya begini ya, Al-Masih putra Maryam menebus manusia dari kutub dosa menurut Quran. Menurut Quran ya. Ya, Al-Masih putra Maryam menebus manusia dari kutub dosa ya menurut Al-Quran, teman-teman ya. Minggu depan teman-teman ya. Silakan. Kalau menurut kitab yang lain bagaimana? Saya nggak tahu gimana. Aduh. Oke, silakan teman-teman Muslim yang naik, silakan ya. Silakan. Silakan naik teman-teman Muslim ya.
Tuh nanti temanya agak berat-berat dikit tuh, wah, panjang itu ya. Soalnya kalau kita mengkaji itu kita harus perspektif akhir zaman, harus dihubungkan sama awal zaman, sama keadaan sekarang. Baru ngerti itu. Kalau nggak paham tuh kita. Ya, akhir zaman, awal zaman, sama saat ini. Nah, baru ngerti itu. Ya, teman-teman. Ya, kenapa dia Al-Masih putra Maryam itu dapat menebus manusia dari kutuk dosa, ya, atau dari fasad. Di Quran itu fasad. Ya, oke, silakan teman-teman, ya. Naik yang muslim masih dalam tema ini. Ya, buktikan Quranmu jelas. Kalau tidak jelas, segera ganti kitab suci. Ya, silakan. Bah, sebaran barat. Silakan. Ya. Silakan teman-teman ya, silakan. Ini yang muslimnya mana ini? Yang muslim aja yang naik. Yang muslim aja naik ya. Ini kan bahas Quran, ya, kitab suci yang muslim ya. Ada itu siapa ya yang pengen? Aduh, siapa namanya ya? Bentar. Dia tuh pengen banget itu diskusi sama saya. Kadrun. Ya. Bentar ya, saya cari dulu. Dia tuh pengen banget diskusi sama saya tuh. Nge-DM gitu loh teman-teman ya. Atau cuma gini loh, nantang itu cuma di kolom komentar sama DM gitu loh. Saya live tiap hari gini open cam, biasa aja, saya nggak takut, ya kan? Saya nggak takut, tapi nggak datang, ya kan? Buktinya nggak datang gitu loh, ya. Heran. Jadi gini loh, di belakang aja, di belakang berani, udah di depan nggak berani, gitu loh. Ya, di belakangnya berani, di depan nggak berani. Ya, heran saya. Silakan ya. Ini ada mau naik nih ya. Kalau yang bukan muslim langsung saya turunkan ya. Waduh, ini Ibu Vera ini bukannya Kristen, Bu? Maaf, yang Kristen ya Bu Vera ya. Ini untuk orang Muslim ya. Bu Vera ada yang mau naik, Bu Vera. Mohon maaf ya Bu, Ya. Tahu saya Ibu Vera itu salah satu penginjil kan di TikTok saya. Tahu. Maaf ya Bu Vera ya. Ya, kemarin ada masuk Mikana ternyata. Kan Mikana kan banyak ininya kan, banyak banyak penirunya kan, akun-akunnya kan. Banyak penirunya kan Mikana itu kan. Saya pikir dia kadrun, pakai akun Mikana gitu kan. Ternyata Mikana beneran. Pas pula tema saya itu gambar segitiga. Mbak Mikana kan kejang-kejang kalau sama gambar segitiga kan. Apa ini host katanya? Apa ini host? Kok tungtung ada di sini host? Mbak Mikana kemarin lucu, saya pikir bukan Mbak Mikana yang itu, ya kan? Ternyata Mikana beneran. Pas materi saya ada segitiga ya kan. Allah, firman Allah, Quran, Ruhul Kudus, dilihat di tengahnya Tuhan, dilihat sama Mbak Mikana. Aduh, bingung Mbak Mikana jadi. Ya udahlah, kan itu masalah ini ya, beda-beda setiap orang ya, nggak bisa dipaksakan. Ya, orang Islam aja beda-beda, ya kan. Buktinya ketahuan kan, menurut definisi menuhankan di Quran, Tuhan orang Islam banyak. Makanya saya waktu ditanya Tuhanmu berapa host, saya bilang banyak. Nggak ragu saya. Lebih dari 3 nggak? Lebih.
Lebih dari 3 Tuhan saya itu. Kalah yang tungtung saya buat. Tungtung kalah saya buat. Tungtung 3. Ya, saya lebih dari 3. Mana? Ya. Memang begitu gimana? Oke, silakan teman-teman ya, silakan. Yang muslim aja yang naik, yang muslim ya, yang muslim aja yang naiknya. Ya itu yang ya seperti itu ya, sesama Kristen aja lah teman-teman ya, yang Tritunggal sama yang Oneness ya, itu saya nggak ikut campur lah itu. Ya, oke silakan teman-teman yang muslim. Tuh, saya siapa namanya? Saya cari dulu ya namanya ya. Saya cari dulu ya. Ini kenapa Dubai? Kamu mau naik lagi Dubai? Coba Dubai. Dubai. Ya Dubai. Ya udah buktikan Dubai. Kamu masih ada waktu tuh. Silakan kamu buktikan apa yang saya sesatkan. Dubai. Dubai kamu. Aduh, Dubai. Wah, ini Kristen semua ini. Coba saya naikkan. Kalau Kristen saya turunkan ya. Pak Tulus Wijaya. Pak Tulus Wijaya. Kepencet ya Pak? Iya kepencet Pak. Maaf Pak. Oke, nggak apa-apa saya tulis. Iya. Tap-tapnya yang benar di bawah. Nah, saya lagi cari orangnya itu, dia ngebet banget ya. Tapi saya lupa nama akunnya. Coba ya sebentar ya. Sambil teman-teman muslim yang pengen naik ya, teman-teman muslim ya. Teman-teman muslim yang pengen naik ya. Saya juga jadi pengen naik ke komalnya Mbak Mikana saya. Terbengang-bengang Mbak Mikana lihat saya. Aduh. Pengen naik kapan-kapan ah. Tapi ada segitiga yang aneh ya, saya lihat kemarin tuh. Ada segitiganya begini. Dia terbalik dia. Jadi Bapak, Anak, Ruhul Kudusnya di bawah. Jadi ada yang terbalik. Ya. Kalau yang satu lagi Bapak, Anak, Ruhul Kudus, Bapaknya di atas. Ya saya pengen tertarik juga tuh. Katanya yang ini ke barat nih, yang ini di barat nih, yang Bapak, Anak, Ruhul Kudusnya di bawah, ini ke barat. Tapi yang Bapak, Anak, Ruhul Kudus, ya, yang segitiga, kata Mikana penyembah segitiga. Mbak Mikana, lucu juga kalau Mbak Mikana ngomong ya, penyembah segitiga. Tung penyembah segitiga, kata Mbak Mikana. Mbak Mikana itu kalau ngomong lucu juga ya. Tapi dia baru debat sama itu ya, Agatha itu ya. Agatha Tritunggal ya. Ya itu urusan masing-masing lah ya. Tapi saya tertariknya itu tadi tuh, ada yang segitiga ke bawah, ada yang ke atas. Nah, kalau dalam perspektif Quran, yang segitiga ke bawah itu salah. Ya, tuh. Roh Kudus itu berasal dari Sang Sumber, ya. Berasal dari Sang Sumber. Dia dianjal. Dia diturunkan. Bentar ya, saya cari dulu nih namanya siapa nih. Oh, Ayah Rafa. Coba saya teruskan ke Ayah Rafa. Ayah Rafa. Oke, sambil kita menunggu Ayah Rafa, dia mau naik nih. Ya.
Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Pak JML. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Bapak pikir saya bisa kejang-kejang dibacakan ayat itu? Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin. Sudah Pak JML. Syai'u lillahi lahal fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Wah. Bapak pikir saya apa? Setan saya ini. Aduh, gawat. Nanti setan itu ngomong gini, aku nggak kepanasan, kau aja nggak ngerti maksudnya yang kau baca. Aku nggak apa-apa nih, kamu aja nggak ngerti apa yang kau baca. Kata setan, aku nggak apa-apa, nggak mempan aku. Kenapa aku nggak mempan? Karena kau nggak ngerti apa yang kau baca. Aduh. Oke. Tadi siapa namanya? Sampai lupa saya. Aduh, sampai lupa saya namanya tadi. Gara-gara bapak tadi lucu saya. Pikirannya saya setan. Aduh. Ayah Rafa. Oke, Ayah Rafa. Oke. Duh, macam-macam aja teman-teman ini ya. Terima kasih Pak Belgrano. Ayah Rafa. Ayah Rafa. Oh, nggak ada ya di pencarian. Nggak ada. Ayah. Waduh. Ya mudah-mudahan dia melihat lah ya. Oke teman-teman silakan. Kok bahasa agama? Ini mengkaji Quran. Bahasa agama di mana bang? Terguncang. Silakan terguncang. Mana tadi bapak yang bacakan doa-doa tadi? Lucu saya. Emangnya saya setan? Lagian kalau ada setan, nggak takut dia karena kau tuh nggak ngerti maksudnya yang kau baca. Oke, Pak Terguncang. Waduh, saya turunkan kepencet kayaknya nih, terpencet ya. Oke, silakan teman-teman muslim ya. Ya. Ini maklum lah ya, Pak. Yang belum follow silakan follow ya. Yang belum follow silakan follow ya. Yang belum follow silakan follow ya. Yang belum follow silakan follow. Yang belum follow silakan follow ya. Nanti minggu depan kita pakai akun yang utama ya, teman-teman ya. Dia terus 10 ya. Biar penontonnya ribuan ya, Ya. Ya silakan teman-teman yang muslim. Ya, teman-teman yang muslim silakan naik ya. Buktikan kalau Quranmu ini jelas. Tuh, nggak ketemu saya. Nggak bisa, ayah Rafanya kok nggak ketemu ya? Sebentar dulu. Ayah Rafa. Duh. Bona, ya mudah-mudahan muslim ya.
Kalau yang bukan muslim langsung saya turunkan. Ya. Bona. Oke, Bona 01 muslim. Selombang. Kristen. Bang. Kristen. Waduh, Yuk. Kristen lagi nih. Ya udah nggak apa-apa deh. Kenapa? Kepencet kali, Bang. Oh, kepencet. Waduh, Iya. udah nggak apa-apa. Turun Pak kalau Turun, kepencet Bang. Iya, turun. iya, Bang. Ya. Oke. Ya, Bang. Oke. Silakan teman-teman yang muslim nggak apa-apa, naik aja nggak apa-apa ya. Santai aja. Abona saya turunkan ya. Tuh, berat nih saudara nih. Saya coba untuk cari yang ini ya. Cari ustadz dulu. Ya. Saya kalau PK ini jarang ya kalau PK ini. Kayak mana ya PK ini? Cari. Kayaknya udah pada nggak mau nih yang Islam naik ini teman-teman. Aduh. Oke, ini pilih Pak pilih nih. Saya naikkan ya Pak pilih ade ya. Saya naikkan ya. Pak pilih ade ya. Waduh, pada nggak mau naik ini teman-teman ya. Mudah-mudahan coba saya PK dulu, mudah-mudahan dapat ustadz ya. Coba mudah-mudahan dapat ustadznya. Mudah-mudahan. Abdul Somad deh, mudah-mudahan ya. Amin, Abdul Somad. Ya, udah padahal jika Quran gak jelas ganti kitab tuh. Udah diprovokasi. Mau diprovokasi apa lagi nih? Mau provokasi apa lagi? Ya, mau diprovokasi apa lagi nih? Ya teman-teman ya. Soalnya saya nggak punya ini ya. Oke lah teman-teman ya, ini kayaknya udah pada takut nih yang muslim ini, udah pada lari semua. Ya, udah pada lari semua nih. Ya teman-teman ya. Mau ini saya lihat ini banyak oten-oten malah kayaknya di bawah ini. Aduh. Ya nantilah ini ya. Biar aja dulu yang muslimnya dulu kita ini ya, kita cari tahu ya. Soalnya banyak kan. Oh yang ini nih, dengarkan nih ya. Nih, saya ada rekamannya nih. Ya, ustadznya aja bingung siapa yang digantung di kayu salib. Bingung ustadznya. Nih, dengarkan ya. Nah, sebentar ya, dengarkan. Ustadznya aja bingung siapa yang digantung di kayu salib. Nah, ya. Sebentar ya. Mudah-mudahan langsung dapat. Kok nggak dapat? Sebentar ya, ini ada yang lucu nih.
Mana ya? Ada tuh dari Somat, habis itu si apa namanya? Habis Somat itu si apa namanya yang mantan pendeta itu. Duh, siapa sih namanya? Kayak nama bukan. Siapa sih teman-teman? Yang mantan pendeta? Siapa? Yang besar-besar badannya pernah masuk penjara juga. Siapa ya? Siapa tuh? Waloni, betul Waloni, betul. Betul Waloni. Ya ini tentang Somat ya, Ini anjing kafir nih. Menggigil hati saya, setan. Apa sebabnya Ustaz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Diamalkan dengan cara yang berlainan. Beberapa pendakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa. Apa sebabnya Ustaz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Diamalkan dengan cara yang berlainan. Setan. Beberapa pendakwah asing yang datang Sekarang sebagai orang orang-orang Yahudi mengatakan padahal Allah sudah membantah. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak pernah menyandir Isa. Dan siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum, ada orang yang diserupakan namanya, dia adalah Yudas Iskariot yang disogok pakai uang emas untuk menunjukkan tempat persembunyian. Maka jangan mau disogok dan tentukan kehidupan. Apakah kalian masih membantah atas firman-Nya? Padahal Tuhanmu telah memberikan petunjuk melalui kitab-kitabnya. Maka ya kan? Ada itu satu video full itu. Kalau saya cari ya. Ini dia aja. Ini dia. Ini Somat. Jadi yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? bisa jadi. Siapakah di antara kalian yang wajahnya digantikan seperti wajahku? Lalu dia akan dibunuh menggantikan aku, dan dia akan mendapatkan surga yang derajatnya sama denganku. Nah, macam-macam kan? Uwas bilang Somat. Uwas bilang Somat. Somat bilang Yudas. Ya Waloni bilangnya Barsabas. Macam-macam. Nanti Ipung bilangnya apa tadi kata Ipung? Simon. Ya letak situ aja Pak. Nah, macam-macam kan? Yuk mana yuk? Ya, ulamamu yang benar yang mana yuk? Silakan. Yang benar tuh mana itu? Somat, Yahya Waloni atau Ipung? Ustadz Ipung. Somat Islam Tulen Somat ya. Belajarnya sampai S3 di Mesir. Pulang-pulang jadi kadrun. Kalau Somat. Kalau Yahya Waloni mantan pendeta katanya. Mu'alaf mantan pendeta. Dia bilang Barsabas. Ipung katanya Simon. Ipung ini katanya mu'alaf juga dulu Chinese. Kayak Felix Sau ya. Simon. Ya, kan jangan-jangan Simon kata Ipung di depannya kayak nama.
Kayak namanya bilang apa? Bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Kalau kayak nama nggak usah ditanya. Bukti penyaliban apa? Tidak ada bukti. Nggak ditanya kalau kayak nama. Ya kalau kayak nama nggak usah ditanya. Dia pasti nggak bisa jawab. Tidak ada bukti katanya. Ya. Kalau kayak nama itu nggak usah ditanya lagi teman-teman. Ya bukti penyaliban tidak ada bukti. Nggak usah ditanya. Nggak usah ditanya teman-temannya. Oke lah teman-teman ya, sekarang tidak ada lagi Islam pada punah ya. Mungkin diam-diam mereka mau ganti kitab suci ya. Mungkin diam-diam mau ganti kitab suci mereka ya. Ya, saya mohon izin dulu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, atas supportnya. Jumpa lagi kapan ya? Ya nggak tahu lah, entah siang, entah kalau malam nggak bisa saya ya, atau besok. Kalau tidak siang ini atau besok ya. Masih tema-tema kecil, masih tema-tema yang udah pernah saya sampaikan teman-teman ya. Tema baru nanti ya minggu depan ya. Al-Masih putra Maryam menurut Al-Quran dapat menebus manusia dari kutuk dosa ya. Dosa itu dosa gede, fasad ya. Jadi ingat teman-teman ya. Sebenarnya kehancuran yang terjadi pada orang-orang dahulu itu pasti dosanya besar. Ya, dosa yang sifatnya itu extraordinary. Ya, kejahatan extraordinary ya. Kejahatan yang luar biasa. Ya, semesta ini sebenarnya mengembalikan aja sebenarnya. Ya, dampaknya kepada bumi ini sehingga bumi ini hancur. Ya, begitu teman-teman ya. Jadi itulah yang dikhawatirkan malaikat itu. Ya, manusia akan melakukan dosa yang sangat besar. Ya, apa aja dosa besar itu? Nah, nanti kita jelaskan ya. Inilah makanya Allah perlu seseorang yang di mana Allah berkenan atasnya. Teman-teman. Ya, di mana Allah berkenan atasnya. Paham ya? Ngerti? Oke, sebelum saya op nih, ada nggak yang muslim mau naik? Ada nggak muslim mau naik sebelum saya op? Ada tidak? Ada tidak nih? Oh, ini Pak Badut. Pak Badut. Ibu Fi udah datang juga, Ibu Fi. Pak Badut sama Ibu Fi berdua deh, saya naikkan deh. Saya mau up, kenapa datang? Dari tadi nggak datang. Ya, Pak Badut, saya kan, mau up datang. Ya kan biar waktu kalau memang udah bisa ngobrol kan gitu. Kalau saya memang cari tadi sambil nyari juga, memang referensi kalau untuk kata Romawi atau apa di situ nggak ada dalam Al-Quran, saya belum dapat ya referensinya yang langsung dalam Al-Quran, tapi referensi dari tafsir riwayat gitu kan, ada penjelasan tafsir. Tapi kalau disambung ke ayatnya itu jatuhnya malah ke Yahudi itu bang. Kalau ditanya mereka ini siapa di ayat 160-nya kan di An-Nisa itu. Berarti abang jadi agak lama nih teman-teman. Ya udah saya nggak jadi op lah nih. Ada abang nggak apa-apa Bang Badut. Terima kasih deh. Ya. Oke. Dari mana abang tahu orang-orang Bang Yahud bilang wahyu dia bang ya. Nanti Membun bilang Membun udah paham ya Bang Badut ya. Wahyudi ya. Oke. Dari mana abang tahu kalau orang yang ingin menghabisi Isa itu Wahyudi? Di An-Nisa 160-nya abang kelanjutannya tuh. 160? Coba abang bacakan aja nggak apa-apa, biar abang aja yang baca nggak apa-apa. Kan kalau kita dari 57 tadi lah kan. Nggak usah baca ayat nggak apa-apa, dijelaskan aja nggak apa-apa bang. Ya. Bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Kan dari 57 saya sambung ke 58-nya ya. Kan kita tadi di 157 ya. Kemudian 158, tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kemudian 159, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Dalam kurung Isa ya, menjelaskan kematiannya dan pada hari
kiamat dia akan jadi saksi mereka. Kemudian di 160-nya, karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik yang dahulu pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi orang-orang lain. Nah, nanti referensinya orang-orang Yahudi seperti yang membunuh Nabi. Wahyudi bang, Wahyudi. Oh ya, Wahyudi. Ya. Membun nabi-nabi sebelumnya. Jadi karakter dari orang itu, maka di situ kita tariknya, kalau saya pahami sementara ini karena kan kalau pakai referensi lain kan abang nggak terima, karena kan kita ke Quran nih menjelaskan segala sesuatu tadi gitu loh bang. Benar ya. Oke, penjelasan abang saya terima ya. Tapi bang, kalau kita melihat secara spesifik lagi bang, begini. Kata-kata hadu ini kan di Quran hadu kan, merujuk kepada Wahyudi tadi. Ada Yahud, ada Wahud, ada hadu juga kan, bahkan ada hudan. Nah, merujuk ke pengikut Musa nih pasti. Iya. Tapi setelah saya kaji bang, ya, justru setelah peristiwa penyaliban, Allah baru menggunakan diksi ini. Hadu au nasoro. Hadu atau nasoro. Nanti nasoro berubah menjadi ahlul Injil. Setelah penyaliban itu. Iya, betul. Di ahlul kitab. Makanya kan abang baca tadi. An-Nisa 159-nya. Wa immin ahlal kitab illa la yu'minan nabihi qabla mauti, kan begitu. Jadi maksud saya begini. Setelah peristiwa penyaliban, Allah menggunakan diksi ahlul kitab. Ahlul kitab itu abang tahu kan? Kolektifnya dari Wahyudi dan Nasrani, benar? Iya. Betul. Dari Israel, Bani Israel juga. Nah, itu bang yang tepat, betul. Jadi begini. Jadi maka ini, kalau yang saya paham itu, kalau pembagian dari ikan ya Wahyudi sama Alkitab sama-sama dari Bani Israel. Betul. Jadi Allah itu setelah penyaliban, Allah itu merubah diksi sebutan, dibelah dua sama Allah. Hadu, pengikut Musa, Nasoro, pengikut Isa. Itu maksud saya. Nah, pada saat Isa ada, Allah tetap menggunakan Bani Israel, bang. Coba abang buka surat Ali Imran ayat 49, coba. Ali Imran. Ya, ayat 49. Ya. Jadi supaya kita ngerti siapakah yang ingin menghabisi Isa. Coba abang buka. Dan saya bacakan gitu. Wa rasulan ila Bani Israel, benar nggak bang itu? Iya. Nah, jadi Isa itu pada saat dia sebagai rasul. Nah, dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Nah, itu bang. Datang kepada kamu dengan sebuah tanda. Betul. Dengan sebuah tanda-tanda, ya, yang dia menghidupkan orang mati, kan begitu, dan seterusnya. Nah, artinya pada saat Isa ada, pada saat itu sebutannya itu Bani Israel, belum Wahyudi, tapi Bani Israel. Bani Israel berarti jawabannya siapa yang ingin. Dan di ayat lain ada itu di surat As-Saff. Ya Bani Israel, kata Isa, inni rasulullahi ilaikum. Gitu bang. Jadi pada saat dia ada, itu sebutan umat pada saat itu Bani Israel. Jadi siapakah yang ingin menghabisi Isa? Tentu orang yang kafir terhadap Bani Israel, yang kafir terhadap Isa, itu lebih tepat jawabannya. Gitu bang. Yang saat ini mereka bagian dari pengikut Musa.
Betul. Kalau saat ini mereka bagian dari pengikut Musa. Untuk kata Yahudnya itu pengelompokan udah jelas orang-orang yang tidak baik tuh. Sedangkan untuk yang Bani Israel yang baik itu nanti Alkitab Bang katanya. Itu perbedaannya tuh nanti itu dua-duanya Bani Israel. Kita nggak menjelaskan gini Bang. Kita nggak menjelaskan Yahud, Hadu, Hudan. Itu ada bedanya. Cuma yang ingin kita tekankan adalah Allah saat Isa ada pada saat itu menyebut orang-orang yang ada di situ itu sebagai Bani Israel gitu. 2 ayat di Quran. Jadi Hadu itu belum muncul. Wahyudi itu belum muncul, Bang. Saya potong dulu. Ya, ketika sebelum Isa itu muncul, karakter dari orang-orang Bani Israel gimana tuh? Apakah patuh semua atau ada yang sudah mulai sebelum ada Isa ya? Saat Musa menyelamatkan mereka dari Firaun kan udah ada yang nggak patuh tuh Bang. Iya, maksudnya gini, sebelum yang kan ke Yahud ini kan dia dikelompokkan kepada mereka yang memfitnah-fitnah Nabi, membunuh Nabi kan gitu kan. Nah, sebelum Isa ini ada, sebutannya Bani Israel semua. Jadi ya, Bani Israel. Iya, maksudnya gini, ada nggak Bani Israel itu yang sudah membunuh, Ada kan dijelaskan di Quran. Yang melawan Musa aja ada kan? Ada. Jadi segini, maksud saya begini Bang. Sebutan orang-orang pada saat Musa ada sampai Isa itu Bani Israel. Itu yang perlu kita camkan. Setelah itu Allah merubah sebutannya menjadi Ahlul Kitab. Jadi Ahlul Kitab itu sebutan setelah peristiwa penyaliban. Jadi Bani Israel itu dibelah 2 sama Allah secara permanen. Jadi pengikut Musa, pengikut Isa. Makanya sebenarnya Bani Israel sekarang ini nggak ada lagi Bang. Sebutannya itu nggak ada lagi. Ahlul Kitab ada. Makanya ayatnya itu semua tentang Ahlul Kitab tuh. Pada zaman Nabi Muhammad tuh. Allah tidak menyebut lagi Bani Israel ada pada zaman Muhammad. Abang ngerti maksud saya? Ngerti. Jadi siapakah yang ingin menghabisi Isa? Jawaban paling tepatnya jawaban paling tepat adalah Bani Israel yang kafir terhadap Isa. Gitu. Karena pada saat itu mereka itu berhukum dengan Taurat Bang. Bani Israel itu. Abang ngerti nggak? Oke, itu satu ya, abang sudah paham. Oke, Bang, yang kedua, biar nyambung nih ya. Biar nyambung. Terus nyambung. Apa alasan mereka ingin menghabisi Isa? Bani Israel tadi. Biar nyambung nih, nanti ada linknya nih. Apa alasannya Bang? Quran bisa menjawab tidak? Kalau ada ayat yang saya pernah baca ya, tapi ini tidak persis sama kata-kata saya. Memahami begini, mereka itu orang-orang yang memang tidak menyukai ajaran Isa itu, sehingga Isa itu masuk ke ajaran mereka gitu. Jadi istilah gini, tidak hanya Isa, bahkan ajaran-ajaran lain itu nggak boleh ada. Dengan konsepnya seperti itu, hanya boleh ajaran mereka yang mereka yakinin itu yang lain ngikut gitu. Gak boleh ada yang lainnya gitu. Tuh dari ayat yang saya paham. Nah, Isa itu kan Bani Israel Bang Badut. Ya. Jadi gini. Kita lihat konstruksi ayatnya ya. Dan berkata mereka, siapa mereka ini yang berkata? Bani Israel yang menolaknya itu. Ya. Sesungguhnya kami telah membun. Setelah kata membun, Allah menggunakan kata apa itu? Inna qatalnal Isa, atau ada dulu kata sebelum Isa? Di ayat berapa tuh? Di ayat 157. Ini kan masih 157. Kita cari 157 tadi. Kita cari penjelasannya kan. Kan mereka mengatakan tuh, sesungguhnya kami telah membun. Apakah langsung kata Isa? Ya, gini kan saya bilang, waktu saya membacakan terjemahan nggak baca dalam kurungnya, abang bacakan dalam kurungnya. Saya baca dalam kurungnya, sekarang abang minta nggak bacakan dalam kurungnya. Oke, saya nggak baca dalam kurungnya. Dan karena ucapan mereka, ya karena ucapan mereka, ini ucapan mereka.
Nggak ada karenanya juga, Bang. Dan mereka berkata, siapa mereka ini yang menghabisi Isa? Wa qaulihim, dan Bang, kaulihim itu perkataan, Bang. Kalau mereka berkata lain lagi. Nanti kita belajar tasrif kala yaqulu qaulan fawa kan gitu. Jadi kaulihim ini maknanya perkataan, bukan mereka berkata, Bang. Menurut bahasa Arab nih. Ini bukan mereka berkata, dan perkataan wa qaulihim itu dimaknai enggak ada hukum juga di situ kan. Iya, nggak ada hukum, makanya kan dan begini, maksud saya begini, Bang. Gini. Kan? Nggak, ya kan saya baca Inna sesungguhnya kan Inna. Oke, saya gini loh, Bang, maksudnya ini kan penerjemahan ini kadang-kadang kan dia tidak sesuai konteks itu karena menggunakan sastra. Contoh misalnya kita belajar bahasa kita nonton satu film itu bahasa Inggris, ketika terjemahan itu tidak sesuai tekstual karena dia menerjemahkan secara sastranya, Bang, supaya lebih indah dan untuk lebih mudah dipahami. Maka dilebarkan kan gitu. Nah, kalau Abang bilang wa qaulihim ini dan mereka berkata, itu bukan, karena qaulihim itu maknanya memang perkataan dari mereka. Gitu. Iya, nah, oke, saya nggak baca sebagai klaimnya kan. Sesungguhnya kami telah berhasil membunuh, kan fi'il madhi nggak itu qatalna. Ya. Oke, kita bacanya berarti Abang minta bacanya, berarti Abang mintanya kan berkata ya, nggak terjemahannya gitu, nggak? Ya iya dong, soalnya kalau terjemahan banyak ditipuin ulama, Bang, dalam kurung. Ya, wa qaulihim. Oke, saya baca wa qaulihim dan perkataan mereka. Inna qatalna, sesungguhnya kami telah membunuh. Nah, itu yang benar. Ya. Sampai mereka bunuh. Al-Masih. Nah, ini kan ini perkataan, Bang. Ini adalah perkataan mereka. Ya. Makanya kenapa tidak? Makanya kan Allah kan menjelaskan nih. Ini kan dikasih tahu. Ini informasi, Bang. Sesungguhnya mereka perkataan mereka seperti ini loh. Nah, betul. Sesungguhnya kami telah membun Al-Masih, si pembohong itu. Si pembohong, Bang. Bukan Al-Masih yang disandarkan. Nah, makanya kan lihat konteks sebelumnya. Nah, ini kan apa? Loh, ini kan Abang minta berkata. Berarti Isa pembohong. Loh, ini kan perkataan si Yahud tadi. Al-Masih itu disandarkan kepada Isa atau bukan? Al-Masih itu disandarkan kepada Isa, tapi bukan sandaran yang diberikan oleh Allah, bukan, Bang. Makanya saya bilang, Bang, Bang, Al-Masih ini yang mana artinya, Bang? Karena Al-Masih ada dua makna. Abang bilang, nanti aja. Coba. Yang dikatakan Al-Masih, bentar. Yang ada gelar Al-Masih di Quran siapa aja? Dajjal. Di mana Dajjal bergelar Al-Masih di Quran? Enggak, secara makna nih, Bang, Dajjal. Nah, ini kan secara bahasa, Bang. Sesuai dengan Quran, sesuai dengan Quran yang Al-Masih itu siapa? Dalam Al-Quran disandarkan di sini, disandarkan kepada Isa, tapi ya, Bang, katanya kan nggak ada yang bukan Isa. Gimana? Ini, Bang, begini, enggak gini. Ini kan secara bahasa, kan penerjemahan secara bahasa kan. Al-Masih itu bisa dimaknain sebagai pembawa kesesatan. Ada juga bisa dimaknain sebagai sentuhan penyembuhan. Ya udah kita lanjut aja. Kita lanjut aja ya. Makanya ntar dulu, Bang. Makanya saya bilang ketika diambil rujukan dari ayat 156 dan karena kekafiran mereka dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh, kan namanya si pembenci, Bang. Masa nggak mungkin kan? Mereka kan nggak percaya nih dengan Isa. Masa iya mereka dan kami telah membunuh si pemberi penerang, si pembawa kebaikan, kan nggak mungkin. Namanya mereka udah benci. Pasti perkataan yang tidak baik dan telah membunuh dan telah membun si pembohong, si penyihir. Berarti Bani Israel yang menolaknya benar dong, berarti itu penyihir, Isa bukan Rasul. Karena Bang ini berpikirnya lucu saya. Loh, kalau begitu mereka benar dong. Oh, ini Rasul palsu, ini Al-Masih palsu Isa ini. Ini Rasul palsu. Benar dong yang menghabisi Isa. Gimana, Bang?
Makanya kan saya bilang sedangkan Bang, tadi Allah kan, sedangkan bentar Bang. Sedangkan Allah di ayat sebelumnya bilang mereka ini orang-orang yang kafir. Gawat berpikir Abang. Oke, kita lanjut ya. makanya kan saya tanya Bang sama Abang tadi, Bang, Abang tapi mau nanti aja Al-Masihnya Ya tahun depan ya nah, Al-Masih kan dapat. Al-Masih itu adalah Allah yang johir. Biar Anda paham. Terlalu panjang logika saya menjelaskan Bang, itu. gini ya, Bang, logika nggak misalnya orang yang membenci Abang, tetapi ketika meneriakkan Abang itu dengan kata-kata baik, logika nggak tuh? Begini Bang, Anda nggak paham sih. Dia tidak saya akui sebagai misalnya Abang mengatakan kepada saya, misalnya Abang ini apa ya? Abang ini mengaku sebagai nabi misalnya. Ya kan? Padahal Abang memang nabi. Betul Abang memang nabi. Saya orang yang menolak Abang nih. Hostnya. Ya kan? Betul. Abang mengaku nabi. Betul. Nabi badut misalnya. Saya mengkafiri Abang. Ya, saya habisi Abang. Baru saya ngomong, sesungguhnya aku berhasil telah membunuh badut nabi itu. Begitu. Itu konteks ayat ini. Bukan berarti saya mengakui Abang nabi, tidak. Iya makanya saya Bang katakan ketika perkataan mereka itu perkataan dengan penggunaan makna sarkas, Al-Masih. makanya saya bilang sarkas. Mereka itu tak percaya Isa itu Al-Masih. Makanya kita lanjut biar Abang paham. Kita lanjut ya. Kayak gini loh Bang, kayak bilang misalnya, oh ya Bang Prat ini pintar. Iya pintar kali pun, tapi nadanya beda Bang. Kayak, oh ya dia pintar kali, tapi pintarnya mengolok-ngolok. Memang mengolok-ngolok itu sama kayak saya tadi. Makanya ketika Al-Masih yang mereka katakan saya telah berhasil telah membunuh si badut yang mengaku nabi itu gitu. Begitu. Itu sarkas namanya Bang. Iyalah makanya saya bilang kan nggak mungkin. Makanya dibilang Al-Masih ini mereka menganggapnya percaya dengan apa Isa, enggak, maka kata mereka itu pengolok-ngolokan Al-Masihnya Bang. Iya, mereka kan saya bilang mereka nggak percaya Al-Masih, makanya kita lanjutkan kalimat berikutnya biar Abang paham. Oke, kita lanjutkan biar Abang ngerti. Sampai saat ini mereka menunggu Al-Masih versi mereka. Kita lanjut ya. Ya Allah mengatakan wa ma qataluhu, betul. Mereka tidak berhasil menghabisi Isa, membunuh Isa, nggak berhasil, Bang Badut. Betul tidak? Betul. Abang percaya nggak Nabi Isa itu sekarang masih hidup? Masih percaya. Masih, ya. Wa ma shalabuhu, dan mereka tak berhasil menyalibkannya, betul. Betul. Walakin syubbiha lahum. Apa artinya itu Bang? Walakin syubbiha lahum. Mendewalakin. Kalau di situ artinya apa itu di situ di tempat Abang? Di ayat berapa? Di 157 tadi. Iya kan masih di situ kan? Kita mengkaji ayat ini masih. Ya wa ma qataluhu, dan mereka tidak membunuhnya. Artinya Isa hidup. Walakin subbiha. Walakin subbiha lahum wa ma shalabuhu, dan mereka tidak menyalibkannya. Yang mereka berkata telah berhasil membunuhnya tadi kan? Tapi Allah membantah kan akhirnya. Ya. Apa? Walakin subbiha lahum, di situ terjemahannya apa? Diserupakan, Bang. Walakin melainkan, betul. Akan tetapi bisa juga. Bisa juga. Subbiha apa artinya? Diserupakan. Lahum. Bagi mereka. Nah, pendek. Tapi kalau terjemahan, melainkan yang dibunuh dan yang disalib adalah orang yang dalam kurung. Makanya kan penerjemahannya ini kan sastra. Kan saya contohkan tadi Bang. Kan saya contohkan begini. Saya contohkan seperti ketika kita nonton film-film Inggris lah. Teks penerjemahannya itu kan tidak sesuai tekstual. Karena dia menggunakan sastra penerjemahannya itu Bang. Supaya apa? Supaya sampai nih maknanya.
Karena kalau hanya menggunakan tekstual nanti ya kayak gini, pendek, putus gitu. Terus kita lalu berpikir lagi ini apa yang dimaksud. Nah, sedangkan penerjemahan ini menggunakan sastra supaya apa yang dimaksud itu jangan sampai ke kita lagi. Ini apa yang dimaksud ya? Nah, karena memang yang dimaksud itu supaya sampai gitu, Bang. Oke, kita bahas ya. Melainkan atau akan tetapi diserupakan bagi mereka. Merekanya siapa ini? Kembali ke siapa? Ke yang mengatakan tadi kan? Ya. Yang mengklaim tadi di awal kan? Sesungguhnya kami telah berhasil membunuh Al-Masih Isa, betul? Nah, melainkan diserupakan bagi orang yang berkata tadi kan? Betul nggak, Bang? Betul. Ya Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Benar nggak? Apa yang dilakukan Allah, Bang? Kenapa Allah mengatakan melainkan diserupakan bagi mereka yang ingin menghabisi Isa seolah-olah mereka telah berhasil membunuh Isa? Apa yang dilakukan Allah menurut Abang? Itu nggak tahu pekerjaan Tuhan, Bang. Saya nggak tahu juga. Kuncinya ada di ayat lain. Oke, Bang, Abang tahu Isa ini bagaimana? Kisah sebenarnya sih bagaimana sih? Coba Abang ceritakan dulu yang Abang tahu. Sesuai teks Al-Quran aja, Bang. Ya, yang Abang tahu, nggak apa-apa. Mau di luar teks Al-Quran juga nggak apa-apa. Yang selama ini Abang pahami ini bagaimana? Nah, kalau Nabi Isa tidak yang digantung di kayu salib itu? Bukan. Ah, itu maksud saya. Coba ceritakan. Nggak apa-apa, secara umum aja, nggak apa-apa. Yang Abang pahami. Ada pengikut Isa ini yang akhirnya berkhianat sama Isa. Terus yang berkhianat inilah yang akhirnya diserupakan wajahnya itu seperti Isa. Isanya kalau kemana? dalam Al-Quran tuh diangkat. Langsung diangkat. Nah, ada ayatnya kan diangkat kan. Jadi orang lain yang diserupakan wajahnya seperti wajah Isa. Ya. Siapa itu? Pengkhianat tadi. Tapi ceritanya sebenarnya nggak ada kan di Quran kan? Bener, jujur aja nggak ada kan? Tapi mungkin dalam kitab tafsir atau karangan-karangan ulama. Kalau pengkhianatnya kan nggak dia disebut. Memang nggak ada ceritanya. Nggak ada. Jadi hanya dikatakan ya di situ cuman orang-orang yang dimaksud ya kayak Wahyudi tadi itu ya orang-orang yang memang yang nggak mau terima itu kalau ada ajaran lain yang mereka yakinin, dan mereka itu kan ada ayat yang menegaskan bahkan mereka itu Wahyud dan Nasrani ini sampai kamu itu mengikuti ajaran mereka. Nah, saking nggak terimanya ajaran lain, bahkan orang lain itu nggak boleh kan ada ayat lain kan ketarik ayatnya, Bang. Sebentar. Gitu loh. Untuk siapa? Gini. Coba kita imajinasikan ya, Bang. Waktu orang-orang menonton peristiwa penyaliban, di bawah ada tidak orang yang ingin menghabisi Isa, yang mengatakan sesungguhnya kami telah berhasil membunuhnya? Ada tidak orang yang nonton? Harusnya mereka ada. Nonton tidak? Ada. Harusnya ada. Oke, itu bagian dari pengikut Musa kan? Karena pada saat itu Bani Israel itu masih berhukum dengan Taurat. Betul. Jelas di Quran ada ayatnya itu. Musa untuk Bani Israel, Taurat itu diberikan kepada Musa. Jelas ada ayatnya di surat Al-Isra. Betul ya? Berarti ada orang Bani Israel yang menolak Isa, yang bahkan ingin menghabisinya, di bawah nonton. Betul. Ada juga nggak pada saat itu orang-orang yang sudah mulai menjadi pengikut Isa? Hawariyun. Ada. Oke, Bang. Apa ekspresi orang yang ingin menghabisi Isa nonton di bawah? Imajinasikan aja nih. Secara imajinasi ya. Ya. Sedih. Kok sedih, Bang? Yang menghabisi Isa ya tepuk tangan. Gimana, Bang? Enggak, tapi kan Abang bilang ada nggak yang pengikutnya tadi? Sedih. Bukan yang saya tanya, itu orang yang menghabisi Isa, yang mengklaim telah berhasil membunuhnya. Bani Israel yang menolaknya. Sukses. Senang, sukses lah mereka tugasnya. sukses.
Iya, makanya Ya, mereka sukses. klaim, hore kami telah berhasil menghabisi Isa. Ada juga Ya. pengikutnya toh yang nonton di bawah. Ada. Apa ekspresi mereka? Sedih. Sedih, pasti dong. Gitu loh Bang. Nah pertanyaan siapa ya? Yang ingin menghabisi Isa ini Bani Israel yang kafir terhadap Isa atau pengikutnya? Yang menolak Isa lah. Nah, kalau pengikutnya itu nangis Bang, bukan malah senang, hore senang. Enggak lah Bang, pengikutnya ya nangis melihat peristiwa Pengikutnya itu. pasti Nangis lah. Pengikutnya pasti sedih. Sedih lah. Oke. Kan logikanya begitu Sedih. Bang. Siapa pengikutnya? Ternyata dalam Al-Quran disebut Nasoro. Ya. Nanti jadi menjadi Ahlul Injil. Kan begitu Bang. Jadi Donditan tuh salah Bang. Masa dikatakan pengikutnya gitu. itu senang dia digantung di kayu salib. Ya enggak lah. Nangis lah. Enggak. Tapi kalau berimajinasi lagi ini kan, jadi saya kepikir ke orang abang yang mengimani, abang kan jadinya kan suatu kebanggaan bahwasanya dosa kalian sudah ditebus gitu. Kalian Nanti kok senang Bang, gitu loh. sebentar. Ekspresi senang itu Bang. Kita jangan ke situ. Ya, itu kan narasi kita sendiri. Ya kita Iya kan tadi kan sebentar Bang, sebentar. Iya kan imajinasi juga. Kan imajinasi juga Bang, kan. jangan ke arah sana dulu. Itu nanti jangan gitu dulu Bang. Kita ibaratkan kita analisis aja Bang. Ini kita analisis secara logika aja. Ya. Itu kan klaim abang, klaim Donditan yang kayak gitu kan. Enggak klaim. Sekarang saya tanya, abang kan mengajak saya berimajinasi. Sekarang saya coba tanya berimajinasi. Secara logika aja. Pada saat kalau itu kita enggak lihat, lah. Enggak, logika aja gini. Kebanyakan sekarang ini kalau misalnya iya saya udah ditebus dosanya oleh ini kan gitu. Kan kayak Siapa suatu yang kebanggaan bilang? Bang. Siapa yang bilang? Abang percaya nggak kalau dosa abang tuh ditebus oleh Isa? Oleh Yesus. Ya kalau dia nanti datang ke bumi ini, semua orang itu menjadi bangkit spiritualnya sehingga tidak melakukan dosa lagi. Sekarang di ayatnya itu kan ada. Abang jangan kemana-mana dulu ya, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti itu saya nggak bisa ngajak abang tema saya di tahun depan ya. Abang ngajak saya nggak boleh ngajak di minggu depan gitu loh Bang Badut. Jadi gini ya, maksudnya gini loh, biar apple to apple kan abang ngajak saya. Oke, Ya, silakan saya mau tanya ikut. apa? Sekarang saya ngajak abang. Ya silakan. Abang mengimani nggak? Ini tema minggu depan ini. Coba tanya dia kamu nanya tema minggu depan nih. Nggak apa-apa lah kita bocorkan. Ya. Abang mengimani nggak tentang konsep penebusan dosa itu? Menebus manusia dari dari kutuk dosa maksudnya. Dari kutuk dosa yang diwakilkan itu. Yang abang pahami menebus dosa itu bagaimana coba? Ya saya pengen tahu dulu. Inilah saya mau nanya nih. Inilah saya mau nanya. Tapi ini tema minggu depan panjang Bang. Saya harus menceritakan awal zaman, bagaimana Adam dijadikan khalifah di muka bumi. Ya udah. Panjang ceritanya, nanti nggak lama, ini aja masih panjang ini kita ceritanya. Seharusnya abang jelaskan supaya saya bisa memahami itu kan gitu. Gini, abang pikir maksudnya Al-Masih putra Maryam itu menebus dosa, maksudnya begini, abang berdosa ditanggung sama Al-Masih putra Maryam gitu. Enggak, saya belum berpikir loh. Enggak begitu. Saya belum berpikir, makanya saya nanya ini loh. Makanya apa yang abang pahami? Dia menebus manusia dari dosa itu apa yang abang pahami? Kan saya nanya. Saya belum pahamin, kan saya nanya, makanya pertanyaan saya, abang mengimani nggak konsep penebusan dosa? Ya, kan tergantung abang yang memahaminya itu seperti apa dulu, coba. Saya belum memahami. Abang sendiri nggak tahu. Ya udah. Gini, makanya kita kan saya tanya. Aja. Gini, kan makanya saya tanya, saya bukan bernarasi konsep penebusannya, makanya saya bertanya, apakah abang mengimani konsep penebusan dosa? Karena saya pernah dengar konsep penebusan dosa di muka bumi. Menurut Al-Quran gitu kan. Makanya Al-Masih digelarin. Dia menjadi khalifah di muka bumi nanti akhir zaman. Oke. Ya, makanya itu jawaban saya. Khalifahnya nanti.
Kan Iya. saya karena belum ada pemikiran bagaimana konsep penebusan dosa, maka saya tanya, abang mengimani nggak konsep penebusan dosa? Penebusan dosa yang Anda maksud seperti apa? Yang saya dengar ada konsep penebusan dosa, saya belum paham, makanya saya tanya nih Nah, bang. makanya Bang. Ya maka gini loh, abang kan tinggal jawab, abang mengimani nggak konsep penebusan dosa? Ya, Mengimani nggak? menebus manusia dari dosa saya ganti. itu apa maksudnya? Atau saya ganti pertanyaan ini. Ada tidak konsep penebusan dosa dalam keimanan abang? Penebusan dosa? Nggak, Anda penebusan dosa yang Anda pahami apa dulu? Nanti gini loh Bang, saya gini loh, beda makna, beda persepsi, Anda bisa beda memahaminya gitu loh. Bang, gimana? Dengar ya bang, Ya, saya ulang ya, saya bang belum memahami konsep penebusan dosa. Ya, saya hanya pernah mendengar orang bilang, ini kemana-mana, gini loh, kamu nggak fokus. Dengar dulu, ini mau bahas yang mana? Mau bahas tentang penyaliban yang benar atau mau bahas tentang khalifah? Iya, yang mana penyaliban dulu yang yang mau benar. dibahas? Ya udah. Yang penyaliban benar. Nah, Ya udah. kan saya tanya. Kan saya pernah dengar nih, Ini ada kadrun katanya juga nih orang. konsep penebusan. Silakan. Ya kan, Ya udah buka kok Quranmu. kadrun? Buka Quranmu Al-Baqarah ayat 30. Buka. Bukan gitu, kan saya tanya sama Ya abang udah gitu. buka Quranmu ayat 30. Nah kan, masa giliran saya mau ngajak abang nggak boleh? Iya, jawabannya saya buka ikutin. Quran. Kamu kan nanya saya. Apakah di dalam Quran ada konsep penebusan manusia itu dari kutuk dosa? Betul. Buka Al-Quran ayat 30. Panjang ini ceritanya. Abang mengimani Al-Quran? Loh, kitab saya Al-Quran kok. Oke, baik kalau gitu. Gimana? Baik, nggak apa-apa. Tapi kan kau nggak ngimani Quran. Kau bilang Quranmu nggak jelas. Enggak. Dari awal kau bilang, oh Quran tidak menjelaskan. Kau bilang. Iya, baik. Allah mengatakan Quran ini menjelaskan tiap sesuatu. Kau bilang Quran ini tidak menjelaskan. Saya kira abang tadi tidak mengimani Al-Quran. Saya kira abang tidak mengimani Al-Quran. Ya percuma juga kalau kau bilang kau mengimani Quran tapi kau nggak tahu artinya di dalamnya. Ya, namanya belajar bang. Mending ganti kitabullah. Mending ganti kitab suci. Ya dong. Loh tadi udah dijelaskan bahwa menurut bukan ganti lah, kitabullah itu bukan Al-Quran saja. Gimana? Kalau saya nggak ngerti kok ganti, ya dipelajari. Masa disuruh ganti? Dipelajari supaya saya bisa memahami Al-Quran kayak abang memahami, kan gitu. Masa disuruh ganti? Aneh abang nih. Masa nggak bisa nyetir, nggak bisa nyetir apa aja disuruh ganti ke sana ya? Seharusnya ya abang ngajari supaya saya bisa menyetir mobil, intinya kan gitu. Lucu abang nih. Udah. Oh, kan Oke, gini logikanya. lanjut yang tadi atau gini yang lain? Logikanya gini loh. Jadi, kan Anda udah bilang, itu jujur jawabannya. Yang nonton pasti ada orang yang ingin menghabisinya dan pasti ada pengikutnya. Ya kan? Kalau Abang bilang yang digantung itu adalah orang lain, ya bukan Isa, maka mereka tertipu kan yang nonton di bawah, baik yang ingin membunuh Isa maupun yang menjadi pengikutnya kan, betul tidak? Gimana? Betul tidak Bang? Orang yang nonton peristiwa itu kan jadi tertipu kan? Mereka sangka Isa kan, padahal bukan Isa. Iya. Betul tidak? Kalau imajinasi sesaat tadi, ya. Iyalah, baik yang menghabisi Isa nonton di bawah tertipu. Pengikut juga yang sedih-sedih itu tertipu loh, yang nangis melihat peristiwa penyaliban. Tertipu. Ya. Tertipu. Kan kasihan ini, yang sedih aja tertipu. Ya kan, benar. Tertipu. Berarti kalau ada orang yang tertipu, ada penipunya berarti. Siapa penipunya? Allah. Waduh, di mana sifat Allah? Di mana sifat Allah ataupun asma Allah? Allah Maha Penipu Bang, macam-macam. Enggak, kan ada dikatakan sebaik-baiknya tipuan, kan ada di situ. Kan ada ayat lagi sebaik-baiknya tipuan itu. Sebaik-baiknya tipuan. Makar. Yang ada kan ada ini ayatnya sebaik-baik tipuan tuh. Coba
Ada nggak? Yang mana? Nah. Nanti kita kaji apa maksudnya. Iya, makanya iya kaji. Wa makaru wa makarallah itu maksudnya. Wallahu khairul makirin. Jadi abang mengartikan makar itu menipu. Secara teks dulu. Bukan bang. Secara teks dulu bang. Bukan. Jadi gini bang, ayat itu mereka Bani Israel yang ingin menghabisi Isa itu berencana jahat kepada Isa. Itu maksudnya makar itu rencana jahat bang. Dalam konteks ayat itu mereka kan ada bang ayat nih Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Bukan, wallahu khairul makirin itu Allah merencanakan sebaik-baik perencana makar mereka, bukan membalas tipu daya. Bang, makar dalam Al-Quran itu rencana yang matang. Maksudnya makar itu rencana yang matang bang. Ya nggak apa-apa, saya kan sudah merencanakan. Belajar teks lagi kan gitu. Belajar teks lagi. Jadi gini ceritanya. Ali Imran ayat 54 kan. Iya, mereka itu yang ingin menghabisi Isa itu sudah merencanakan dengan matang. Jadi bukan suatu yang gujuk-gujuk. Bukan, tapi sudah matang. Mereka itu nggak suka sebenarnya. Makarnya, kalau makar abang maknanya gimana? Makar. Rencana matang. Dalam hal ini rencana matangnya berbuat jahat, ingin menghabisi Isa. Dalam hal ini, jadi Allah sebaik-baik pembalas rencana matang mereka itu. Rencana pembuatan jahat tadi. Ya, maka Allah membalas pembuatan jahat mereka gitu. Berarti Allah jahat juga gitu. Bukan. Jadi gini loh. Apa yang kita lakukan itu akan kita terima, betul nggak bang? Kan dari kata-kata makar abang ambil nih, abang mengartikan makar itu ada rencana yang matang dalam merencanakan sesuatu untuk kejahatan. Maka kan nanti kan wallahu khairul makarin juga. Ya, Allah membalikkan, betul. Iya, gitu. Makarin. Jadi kan kalau diambil makna kan sama juga. Berarti Allah juga membuat rencana yang matang untuk jahat membalas rencana jahat mereka juga. Makanya kita teruskan dulu bang. Jadi abang tahu apa yang direncanakan Allah terhadap mereka. Makanya kita teruskan dong. Sabar abang itu kalau belajar sama saya terus. Atau abang mau sabar. Kalau mau jelas ganti kitab bulu aja. Saya tawarkan ganti kitab bulu. Nggak ganti. Nggak ganti. Biar lebih komplit. Ya udah. Kalau nggak ganti ya udah. Oke bang ya. Jadi Allah itu membantah apa yang mereka katakan, yang telah mengklaim telah berhasil membunuh Isa. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya, melainkan klaim mereka itu diserupakan aja bagi mereka. Tapi tadi abang anggap proses itu tipuan. Terus abang nanya nipu, sekarang rencana lain lagi kan? Terakhir kan abang sendiri yang menjelaskannya sendiri. Artinya penjelasannya bukan seperti yang dipahami selama ini. Bukan gujuk-gujuk ada orang yang wajahnya dirubah menjadi wajah Isa, dia digantung di kayu salib. Kita sudah bilang. Oh, saya nggak membayangin tuh bang prosesnya, enggak. Sebentar. Saya nggak membayangin tuh prosesnya. Sebentar. Kita kan sudah bilang tadi bahwa mereka ingin menghabisi Isa itu pada puncaknya itu Isa mengaku Al-Masih. Itu pada puncaknya. Sebelumnya udah ada konfliknya. Mau tahu abang konfliknya apa? Apa tuh? Baca Ali Imran ayat 50 tuh. Oke. Sebelumnya udah konflik itu antara Isa dan Bani Israel. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Tuh, aku menghalalkan bagi kamu apa yang sebelumnya diharamkan, betul? Ya. Kitab apa yang sebelum dia? Taurat kan? Taurat. Yang dihalalkan dia itu apa di situ? Yang diharamkan Taurat dihalalkan kan sama dia? Coba diulangi kalimatnya. Dan aku menghalalkan, coba diulang yang itu.
Dan aku menghalalkan dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat gitu. Terus dan aku dan yang terus, datang sebelumku. Terus dan agar menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang itu Bang. Dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, menghalalkan yang telah diharamkan di Taurat. Betul. Jadi mereka nggak jadi konflik tuh. Iya dong. Ini orang datang tiba-tiba merubah syariat Musa. Dan di situ dia bilang aku Bang. Siapa yang dapat merubah hukum haram halal menurut Quran? Allah. Loh, Isa kok bisa? Gimana? Setuju saya, hanya Allah yang dapat merubah hukum haram halal. Setuju. Ya. Tapi di ayat ini siapa yang merubah hukum itu? Siapa yang ngomong aku menghalalkan bagi kamu yang sebelumnya diharamkan dari Taurat? Isa. Berat. Tapi kan nanti abang gini, jadi kan, oten gini, mulu. Enggak mungkin. Karena gini. Karena Bang kan ayat 49-nya itu ada tuh. Dia mengatakan itu adalah sebuah tugasnya menjelaskan. Iya. Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda, sebuah tanda dari Tuhanmu, kan gitu. Yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk ini, kan dijelaskan panjang. Menciptakan itu. Hingga tentang menciptakan tuh Bang, dia pencipta. Aku menciptakan bagi kamu akhluku, kan kholako itu. Kata bahasa Arabnya kan kholako, aku menciptakan. Jadi dia pencipta. Aku menciptakan bagi kamu dari tanah berbentuk burung. Abang gimana memahami makna khalaqa, fatrah, ja'ala itu? Itu kan itu sama-sama ada menciptakan, menjadikan tuh. Kalau yang khalaqa ini menciptakan tuh gimana Bang? Yang di konteks ini nanti kan khalaqal insan juga ada itu. Gimana tuh memaknai kata khalaqnya?